Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Tamu istimewa kita kali ini Khofifah Indar Singapodium. Singapodium yang ternyata tidak berubah. Dan memang seperti tadi Abang bilang itu, tertawa dan senyum khasnya ya. Iya, satu. Tapi kembali lagi, sebelum saya lupa. Jadi ada urusan. Bang, kenapa dia tadi bilang sebelum saya lupa? Itu jangan suka bilang lupa, nanti orang jadi curiga soal umur, Bang. Jadi ada soal menurunkan kemiskinan. Tadi angka-angkanya kita sudah kasih tahu. Tapi juga ada soal pasung. Ini kan orang-orang ini kan ODGJ ini kan banyak orang tidak perhatikan. Sampai Mbak Khofifah memperhatikan itu apa sebetulnya yang terjadi? Kita punya e-pasung. Apa namanya? E-pasung, elektrik pasung. Jadi bagaimana sesungguhnya masyarakat itu siapa saja boleh melaporkan bahwa ada anggota masyarakat yang dipasung di mana, di mana, di mana. Dan kemudian kita bergerak ya tentu bersama pekerja sosial masyarakat PSM. Ini sebenarnya yang punya banyak peran itu PSM untuk melaporkan dan kemudian mencari solusi bagaimana keluarganya mengizinkan. Bagi mereka yang sudah dipasung diizinkan karena Pemprov punya rumah sakit yang cukup representatif. Jadi kalau zero pasung gitu kita berharap bahwa ini selesai tapi ada lagi, selesai ada lagi. Jadi kadang-kadang anggota keluarga itu atau masyarakat merasa terganggu maka kemudian dipasung. Padahal ada solusi. Jadi persoalan-persoalan psikiatrik gitu ya. Itu kan juga ada dokternya, kemudian ada rumah sakitnya. Jadi ya kerjasama dengan elemen masyarakat, terutama pekerja sosial masyarakat itu sangat penting. Jadi diambil alih ya. Jadi ini tanggung jawab Pemprov ya untuk kemudian untuk sosialnya. Soal elektabilitas. Ya itu makanya kalau tadi kan Abang banyak karya-karya prestasi, tapi kalau kita balik dengan survei dari Litbang Kompas tadi, memang saya bilang katakan Bu Khofifah ini ya wajar lah di atas angin. Ya kalaupun ada nama-nama lain itu kan jaraknya selisihnya jauh, ya kan. Nah dan saya senang sekali karena akhirnya bareng lagi dengan Mas Emil Dardak. Oh iya. Ini pasangan yang serasi. Iya. Banyak pasangan yang sering pecah. Banyak cerita soal itu, Bang. Mau gubernur dan wakilnya, bupati biasanya dan wakilnya yang punya ambisi yang kemudian apa sebetulnya membuat itu langgeng? Saya merasa bersama Mas Emil kita kerja produktif. Dan bersama Mas Emil kita bisa membangun harmonious partnership. Harmoni itu penting. Jadi kemitraan secara harmoni itu memang dibutuhkan dan produktivitas itu juga dibutuhkan. Jadi dua keyword sih, produktif dan harmoni. Saya sering lihat satu mobil berdua. Gitu. Gimana sih membangun komunikasi dengan wakil? Saya rasa kita harus ada mutual understanding. Harus ada mutual trust, harus ada mutual respect. Pasti itu harus terbangun. Kalau ada yang mungkin kasih angin apa, ngipas-ngipasi udah pasti ada lah. Gitu, Tapi kalau saya ada trust kan, itu jadi abai gitu. Understanding penting. Lalu trust penting. Respect yang satu dengan yang lain itu penting. Tidak saling menafikan posisi yang satu dengan yang lain, peran yang satu dengan yang lain. Tapi satu aspek penting Bang, yang lupa. Apa? Kang Emil, kalau Kang Emil yang di sini, Mas Emil. Kalau Jawa Timur Mas ya. Iya, Mas Emil itu kuat begadang nggak? Kuat juga. Iya, sejak gubernurnya Bu Khofifah jadi kuat begadang ya. Kita juga suka menginfo kepada Mbak Rumi, Mbak, ya bilang kita lagi rapat ya. Ayo Mas Emil, Ini gini, ada yang harus saya tanyakan. Beberapa waktu lalu itu kantor gubernur itu, kantor Mbak Khofifah itu digeledah sama KPK. Saya mencoba mencari tahu perkaranya apa. Ada orang di kiri kanan yang mengatakan ini bukan soal Mbak Khofifah punya perkara, tetapi ada semacam langkah politik. Mbak Khofifah itu terlalu seksi. Diambil yang ini bilang nggak boleh loh. Diambil yang ini bilang nggak boleh. Harus diikat nih ya? Ya, harus diikat. Bener nggak yang begituan? Kalau kita sih semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jadi kalau misalnya ini kan kaitan dana hibah. Nah, penerima hibah itu semua sudah
mengentri data di SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Siapa pemegang kunci SIPD adalah Kemendagri. Nanti dia terkoneksi dengan KPK, terkoneksi dengan Kementerian Keuangan. Nah, ini nih yang menerima dana hibah itu ada Pokmas, ada yayasan, apa. Ini sini. SIPD atas nama mereka. Tapi kemudian yang jadi TSK di sini, gitu. Nah, itu sebetulnya ini ya. Kenapa hanya ketawa saja? Ya, kemudian kita kan mencoba melengkapi dari NPHD, jadi ada nilai perjanjian hibah daerah. Kemudian kita pada tahun kedua sempat ke Kajati dan ke Polda. Kita minta ditambahkan surat tanggung jawab mutlak. Kita juga minta ditambahkan fakta integritas. Jadi ada fatwa hukum dari kejaksaan dan dari kepolisian. Jadi penerima hibah selain menandatangani NPHD juga menandatangani surat tanggung jawab mutlak dan fakta integritas bahwa nilainya, volumenya itu